Shalom, jumpa lagi dengan saya Mika. Hari ini kami akan kembali melayani di Panti Jompo di Punggur. Kiranya kehadiran kami menjadi berkat bagi Oma dan Opa khususnya. Ikuti terus perjalanan kami. God bless. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin, haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Bagaikan hosana siap dibentuk, demikian hidupku di tanah-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah Dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, amin. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bahagia mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Saya memberikan renungan bagi kita malam hari ini, yaitu pengharapan dan penderitaan. Pengharapan dan penderitaan. Opa dan Oma yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab yang barusan kita baca itu judul besarnya Ratapan atau Kitab Ratapan disebut. Ini merupakan ungkapan salah seorang nabi yang namanya Yeremia. Dia mengungkapkan betapa duka cita yang amat mendalam dialami olehnya. Mengapa? Karena Yeremia, nabi ini melihat bangsa Israel, Yehuda khususnya, kota Yerusalem, kota kebanggaannya
orang-orang Yahudi dan Israel itu luluh lantah, habis, dibakar hangus, dijarah isinya, orang-orangnya ditawan, yang sehat-sehat nih, seperti saya, seperti jemaat Bapak Ibu sekalian, Pak Markus, Pak Siotan, yang sehat-sehat, yang kuat Kak Mangela, dibawa ke Babel, ditawan, dijadikan apa? Budak. Sementara mereka yang orang-orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa ditinggal di kota itu dengan puing-puingnya. Tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Yeremia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Mereka yang sudah tidak berdaya ditinggalkan. Dalam kondisi yang seperti ini, Yeremia mengungkapkan keluh kesahnya melalui tulisan, yaitu ratapan. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua, dalam kondisi yang begitu sulit bangsa ini, Yeremia sebagai nabi Tuhan diutus untuk secara tegas mengingatkan bangsa ini. Supaya apa? Bertobat. Supaya bangsa ini kembali kepada Tuhan. Tolong Pak Li. Oh, dia kembali nanti itu ya. Kembali kemarin nggak dia? Iya. Tolong dulu Bang. Terlalu jauh dia. Iya. Nggak apa-apa ya, iklan sebentar. Oh, balik. Baik, kita lanjutkan. Jadi Yeremia, nabi ini diutus oleh Tuhan untuk apa? Mengingatkan bangsa ini, bertobat kamu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu dihukum oleh Tuhan. Betul. Bangsa ini dihukum oleh Tuhan. Mereka ditawan. Sebagian ada yang lari ke Mesir. Diingatkan, jangan lari ke Mesir. Kalau kamu lari ke Mesir, mati juga kamu. Nggak percaya mereka apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Lari ke Mesir, tewas semua, dijajah. Akhirnya Yeremia mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya oleh bangsanya sendiri. Karena dia menegur bangsa ini supaya bertobat, berbalik kepadanya. Apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Menjadikan Yeremia seperti seorang penjahat. Dia ditawan, dipukuli, bahkan pernah satu kali dimasukkan ke dalam sumur. Tidak dikasih makan, dianiaya. Padahal dia menyerukan kebenaran Tuhan. Tapi kondisi seperti ini harus dialami oleh Nabi Yeremia. Dia tidak diberi makan. Bahkan bangsanya sendiri menjadikan dia seperti tawanan. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-14, pasal 3 itu ya. Bapak Ibu yang bisa membaca Alkitab, perhatikan ayat 14. Dikatakan demikian. Aku menjadi tawanan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuk. Kondisi ini dialami oleh Nabi Yeremia. Padahal Nabi Yeremia menyerukan pertobatan. Tetapi kenapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi kepada Nabi Yeremia? Seorang nabi, seorang utusan Tuhan. Padahal dia menyerukan tentang pertobatan kepada Tuhan. Nah, oma dan opa yang dikasih oleh Tuhan, jemaat sekalian, kondisi yang sama pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita sekalian, saya, jemaat semua yang hadir, oma dan opa, yang tidak pernah mengalami penderitaan? Ada yang tidak pernah mengalami penderitaan? Ada tidak? Semua aman-aman saja, sehat-sehat saja, baik-baik saja? Tentu tidak. Semua kita pernah mengalami penderitaan dan kesukaran hidup. Opa dan oma yang usianya lebih tua dari saya, mungkin secara fisik sudah langsung kelihatan oma dan opa penuh kesulitan, kesukaran. Siapa yang ingin sakit? Tidak ada. Tentunya ingin sembuh. Tapi pertanyaannya, mengapa itu tetap Tuhan izinkan? Tetap Tuhan biarkan? Bukankah kita orang yang baik? Bukankah kita orang yang senantiasa taat? Bukankah kita orang yang rendah hati, murah hati? Tetapi mengapa itu terjadi? Nah, ngomong-ngomong soal penderitaan, kita akan melihat dalam dua hal bagian penderitaan yang kita alami. Yang pertama, kesukaran, penderitaan yang kita alami itu bisa terjadi karena apa? Karena kesalahan kita. Jadi ada orang-orang yang karena kesalahannya dia menderita. Contoh ini ya, paling sederhana.
sudah tahu dia punya kolesterol. Ini saya singgung ya. Oma dan opa sudah tahu punya kolesterol, tidak boleh makan apa? Daging, apalagi. Pokoknya yang mengandung lemak-lemak tidak boleh. Kenapa kalau makan? Kolesterolnya kambuh. Wah boleh Pak ya? Boleh? Oh jangan lemaknya, secukupnya boleh kata Pak Siotang. Karena beliau punya kolesterol. Ya boleh. Tetapi kalau dimakan kebanyakan berlebihan, sudah tahu kita tidak boleh banyak-banyak, lalu kita tetap makan. Pada dipanggang, wih luar biasa. Kita lewatkan aja ya. Tetap dimakan banyak-banyak. Besoknya sakit, masuk rumah sakit. Itu kesalahan siapa? Kesalahan Tuhan atau kesalahan sendiri? Kesalahan tukang panggangnya. Besok BPK kita tutup semua Pak ya. Tutup, jangan ada yang jualan. Kalian buat penyakit aja. Tentu itu kesalahan sendiri. Karena sudah tahu tetap dilanggar. Itu penderitaan bisa kita alami karena kesalahan kita. Tapi ada yang kedua, Tuhan memang izinkan kesukaran, penderitaan terjadi. Seperti yang dialami oleh Yeremia. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bayangkan nih, ada oma dan opa yang sakit, tapi tetap setia ibadah. Hebat bukan? Yang sehat-sehat malu aturan. Baru hujan sedikit, aduh, males mau ibadah, enak tidur. Oma dan opa yang sakit, yang lemah fisiknya, pagi sudah bangun, berdoa, memuji Tuhan. Yang muda-muda, saya nggak bilang gue ya, saya nggak bilang. Oma, mereka yang bilang ya, mereka mengakui. Bukankah itu luar biasa? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Penderitaan yang dialami tidak membuat dia, menghalangi dia untuk tetap mencari Tuhan. Untuk tetap setia mencari Tuhan. Hebat. Penderitaan Tuhan izinkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sama yang dialami oleh Yeremia. Nah, pertanyaannya bagaimana? Yeremia itu tetap setia. Bayangkan, dia melihat orang yang dikasihi. Mungkin kalau oma dan opa lihat anak cucunya, saudara-saudara, sahabat-sahabatnya menderita, mengalami aniaya. Ada yang mati, mungkin terbunuh di depan matanya. Bagaimana perasaan Anda? Betapa menyakitkan, betapa sedih, betapa berduka cita. Lebih lagi, orang yang mungkin kita kasihi, yang kita bela, bisa jadi anak kita, bisa jadi sahabat kita. Malah dia yang menyerang kita, malah dia yang membuat kesakitan dalam hati kita. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita akan tetap berpengharapan kepada Tuhan? Mari belajar dari Yeremia. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Apa kuncinya? Mari kita perhatikan. Di ayatnya yang ke-21. Yeremia katakan demikian. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Berharap kepada Tuhan. Hal-hal apa saja yang diperhatikan oleh Yeremia. Sehingga dia tetap memiliki pengharapan. Sekalipun di tengah duka cita. Sekalipun di tengah penderitaan. Dia tetap percaya. Tetap berharap kepada Tuhan. Dia mengingat hal ini. Yang pertama, ayatnya yang ke-22, 23 dikatakan demikian. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap-tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yang pertama, Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Hal inilah yang harus kita ingat, kita tanamkan dalam hati kita, bahwa Tuhan itu setia. Saya, seorang Mika ini, bukan orang yang setia. Saya bisa berjanji sama Opa Lim. Opa Lim mana Opa Lim? Opatan. Opatan. Oh, Opatan. Opatan. Kita makan bakute. Tak mau. Kami pernah punya janjian. Setelah hari raya itu kita makan bakute. Nah, suruh bawa calon saya katanya, bawa istrimu. Padahal saya belum punya istri. Aduh, gawat ini ya. Bawa siapa ya? Begitu saya datang, ayo Papa kita makan.
Ingkar janji, tak pakailah kamu katanya. Mana istrimu? Mana calon? Saya nggak punya Opa. Tak ada saya istri. Belum ada. Ya, saya dipikirnya ingkar janji, saya berdusta. Dibilang nanti kamu bawa banyak orang ya, biar makan bersama kita. Yang saya bawa hanya Pak Anugrah, karena tidak ada banyak orang yang bisa saya bawa. Dibilangnya saya ingkar janji. Mika bisa saja ingkar janji, bisa saja bohong. Tetapi Tuhan tidak pernah Dia meninggalkan kita. Dia setia dan Dia tidak pernah ingkar janji. Sesukar apapun hidup kita, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Senantiasa berganti tiap-tiap hari kasih sayang Tuhan kepada kita. Yeremia tidak dapat penghiburan dari tempat lain. Saudaranya, keluarganya, sahabat-sahabatnya mungkin justru mengejek dia. Dikatakan mengolok-olok dia setiap hari. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yeremia. Tuhan tetap setia. Itu yang pertama. Yang kedua, hal apa yang diperhatikan oleh Yeremia? Perhatikan ayat 24 dengan 25. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yang kedua, hal apa yang perlu kita perhatikan? Ingat bahwa Tuhan itu Maha Pemurah. Tuhan itu murah hati. Kebaikannya itu tak terukur oleh pikiran kita, oleh kemampuan akal kita. Tuhan senantiasa murah hati kepada kita. Kita contohkan bangsa ini ya. Bangsa Israel ini bangsa yang degil. Kalau kata Pak Otang tadi, seandainya bangsa ini tahu bahwa pengharapan ada dalam Tuhan, mungkin lagu ini bisa mengubah mereka. Tapi tetap bangsa ini adalah bangsa yang degil. Sudah dikasih tahu, tidak mau melakukan. Akhirnya dihukum oleh Tuhan. Sudah dikasih tahu jangan begini, tetap melanggar, dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Dia menunjukkan kemurahan hatinya. Tadi disinggung Pak Siotang, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka teringat makanan yang ada di Mesir. Di padang gurun tidak ada makanan, tidak ada minuman seenak yang ada di Mesir. Dia teringat, maka mereka mengeluh, meminta kepada Tuhan. Tuhan memberikan makanan dan minuman. Pengen makan daging, Tuhan kirim daging secara gratis. Burung puyuh yang banyak sekali datang. Tiap hari mereka bisa makan daging sampai kenyang. Kemurahan Tuhan, Tuhan tunjukkan. Bahkan dalam konteks Yeremia ini, Yeremia menderita, mengalami kesukaran. Bangsa ini ditawan ke dalam pembuangan. Tapi Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan Sion. Betapa Tuhan murah hati. Sekalipun kita orang-orang yang tidak setia. Sekalipun kita orang-orang yang sering tidak memuliakan Tuhan. Ingat, Tuhan Maha Pemurah. Karena itu teruslah berharap kepadanya. Oma dan Opa, mari terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan murah hati. Yang ketiga, perhatikan ayatnya yang ke-26. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Yang terakhir, bahwa Tuhan itu senantiasa menolong tepat pada waktunya. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Tuhan senantiasa sedia menolong Oma dan Opa, saya dan seluruh kita jemaat Tuhan. Ketika kita terus menantikan Dia dengan tekun, dengan tenang hati, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Oleh karena itu, Opa dan Oma, ingat, sekalipun saudara kita, anak-anak kita, mungkin orang terdekat dengan kita, mengabaikan kita, seolah-olah mereka tidak mau lagi kehadiran kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Terus berharap kepada Tuhan.
Di tengah penderitaan ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa sekalian, seluruh jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Kiranya firman Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk tetap berharap di tengah kesukaran hidup. Mari kita berdoa. Ayo ini dia kemana? Daerah mana? Bukan. Tadi yang bagus mana kau? Dia aja. Selamat malam teman-teman. Kami sudah selesai pelayanan dari Panti Jompo dan sekarang OTW pulang. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless all. Coba.